Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menuntut ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ummu Afifah. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, semester 6. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan sedikit hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Mazahibul Islamiyah yang berjudul Konsep Ideologi Politik Kekuasaan dalam Sunni. Baik, poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan Sunni. Sunni adalah salah satu kelompok mayoritas dalam politik Islam. Keberadaannya dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selain dinamakan dengan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan nama Ahlul Al-Hadis wal Al-Sunnah, ataupun kelompok yang berpegang pada hadis dan sunnah. Paham Sunni atau Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang 4 dalam bidang fikih, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Paham Sunni juga berpegang teguh pada ajaran Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi dan ajaran Al-Junaidi serta Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Selain itu, dapat ditambahkan bahwa dalam lapangan politik, paham Sunni berpegang teguh pada doktrin pemikiran kelompok mayoritas yang antara lain diwakili oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Istilah Sunni lebih dikenal pemakaiannya dalam konteks politik untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lainnya dalam Islam seperti Syiah dan Khawarij. Dalam sejarah peradaban Islam, aliran Sunni ini mulai berkembang di kawasan Khurasan yang ketika itu masih menjadi salah satu daerah yang tidak dikuasai oleh kelompok Syiah. Mazhab Ahlul Sunnah mulai populer pada abad ketiga Hijriah atau era akhir dari Bani Umayyah dan awal dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Gerakan Ahlul Sunnah ini kemudian dipimpin oleh seorang ulama besar di bidang usluhuddin ataupun bidang kalam dan teologi, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan di bidang fikih, mazhab Ahlul Sunnah mengikuti Imam Syafi'i. Sementara di bidang tasawuf, kelompok Ahlus Sunnah meneladani Imam Ghazali. Sejarah Sunni dimulai ketika ricuhnya perpolitikan yang mengatasnamakan Islam. Nabi Muhammad SAW wafat sebelum menunjukkan pengganti. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbul masalah siapa yang berhak menggantikan dan berhak menjadi kepala negara. 2 hari setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sebagian besar dari para sahabat mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan suksesi. Dalam perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansar, akhirnya Abu Bakar terpilih dan diangkat menjadi seorang khalifah. Namun demikian, pengangkatan Abu Bakar ini bukan tanpa penentangan. Keluarga Nabi, terutama putrinya Fatimah, menyesal atas pengambilan keputusan yang terburu-buru sebelum pemakaman Nabi dan tidak mengikut sertakan Ahlul Bai'at seperti Ali bin Abi Thalib. Sebagian kecil sahabat seperti Zubair ibnu Awam dan Abu Dzar Al-Ghifari yang simpati kepada Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan cara musyawarah dalam pengangkatan Abu Bakar. Akan tetapi, pertimbangan mayoritas umat Islam ketika itu adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang mungkin akan terancam jika masalah suksesi ini tidak diselesaikan dengan segera. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tidak memuaskan beberapa kalangan. Bahkan kalangan yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih sah menjadi khalifah kemudian memisahkan diri dengan membentuk golongan Syiah. Sementara itu, golongan yang lebih umum kemudian disebut dengan Sunni. Golongan ini hingga saat ini terbagi menjadi 4 mazhab yang berbeda. Polarisasi yang menjurus kepada perpecahan ini semakin memperlihatkan bentuknya sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar di tangan umat Islam sendiri. Menghadapi suasana yang kacau ini, sebagian umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.
untuk menggantikan Utsman. Namun, pengangkatan Ali mendapat reaksi keras dari sebagian umat muslim. Sementara di Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Syam yang masih saudara sepupu dengan Utsman bin Affan, menentang Ali dan menjadikan kematian Utsman sebagai alat untuk melakukan perlawanan. Muawiyah mengangkat senjata melakukan perlawanan kepada pihak Ali. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat di Siffin, sebelah selatan Rokkah di tepi barat Sungai Ifrat, Irak. Perang ini berakhir dengan diadakan gencatan senjata dan tafkim antara kedua belah pihak. Dalam tafkim tersebut, Ali diturunkan dari jabatannya sebagai seorang khalifah, sedangkan Muawiyah yang pada hakikatnya sangat ingin memperoleh jabatan sebagai seorang khalifah baru. Akhirnya, tafkim tidak menyelesaikan masalah karena dari barisan Ali banyak yang tidak puas dan keluar menjadi gerakan sempalan. Mereka pun kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij. Tafkim ini menandai berakhirnya pemerintahan Ali dan era kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Sejak saat itu dimulailah era dinasti Bani Umayyah yang sistem pemilihan kepala negara tidak lagi dilakukan secara musyawarah, tetapi melalui penunjukan dan warisan secara turun-temurun. Sesuai dengan sikapnya yang moderat, kelompok Sunni ini menerima kepemimpinan Muawiyah dan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ketika Muawiyah mewariskan kekhalifahannya kepada anaknya, Yazid, kaum Sunni dapat menerimanya. Kelompok Sunni beralasan bahwa Yazid adalah penguasa Islam secara de facto. Akhirnya, pada periode awal, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu mayoritas pendukung Muawiyah yang dikenal dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni, dan pendukung Ali yang disebut dengan Syiah dan Khawarij. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Sunnilah yang paling mendominasi peraturan politik Islam. Doktrin Sunni sering dijadikan alat legitimasi ataupun pengakuan bagi kekuasaan khalifah. Oleh karena itu, kecenderungannya yang akomodatif, yang dapat menyesuaikan diri, kelompok Sunni sering berperan dalam proses kekuasaannya. Berikut akan saya jelaskan beberapa doktrin-doktrin yang cenderung bersifat akomodatif. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa doktrin-doktrin politik Sunni. Yang pertama, sebagai kelompok mayoritas, ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Sunni klasik ditandai oleh pandangan mereka tentang hubungan yang integral antara agama dan negara. Di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut Al-Mawardi, imamah ataupun negara dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib ataupun fardu kifayah. Pendapat Al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, menurut Al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi saja, melainkan juga untuk mempersiapkan bagi kehidupan akhirat kelak. Yang kedua, pandangan yang bersifat khalifah sentris yang mengharuskan rakyatnya tunduk dan patuh pada perintahnya. Kepatuhan kepada penguasa berdasarkan pendapat mereka tentang kewajiban mendirikan negara. Ketiga pemikir Sunni sepakat tentang pentingnya kepatuhan kepada kepala negara. Mereka menganggap kepala negara sebagai sosok yang sentral dalam pemerintahan Islam. Otoritasnya tidak boleh digugat dan perintahnya tidak boleh dibantah. Ketiga ulama Sunni ini merumuskan pemikiran bahwa tidak boleh adanya oposisi ataupun perlawanan terhadap kepala negara, bahwa kepala negara bersifat mutlak atas kekuasaannya. Larangan oposisi ataupun perlawanan dalam pemikiran politik Sunni klasik ini lebih didasarkan pada akibat buruk yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Bagi mereka, menghindarkan kekacauan yang lebih besar merupakan hal yang perlu diambil.
Yang terakhir, pengutamaan suku Quraisy sebagai kepala negara. Dalam urusan penyusunan kebijaksanaan harus beretnis Arab, dan pengisian jabatan kepala negara dan pembantunya yang strategis perlu ditegakkan persyaratan-persyaratan tertentu. Hak bagi suku Quraisy menurutnya didukung oleh sabda Rasulullah, "Dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya." Selanjutnya, dalam masalah pemecatan seorang imam, Al-Mawardi menyebutkan dua hal ataupun dua sebab yang dapat mengubah kondisi dirinya sehingga seseorang harus mundur dari jabatannya. Pertama, cacat dalam keadilannya, bisa disebabkan akibat syahwat ataupun akibat subhat. Kedua, cacat tubuh, yang dalam hal ini adalah cacat panca indera, termasuk cacat yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai seorang imam, seperti hilangnya ingatan secara permanen ataupun hilangnya penglihatan. Selain itu juga cacat organ tubuh dan cacat tindakan. Pandangan para tokoh Sunni ini membawa kepada prinsip yang lebih mengutamakan keharmonisan dalam politik Islam. Dalam teori politik kekhalifahan menurut Sunni, ada beberapa syarat-syarat tertentu seseorang untuk menjadi seorang khalifah. Di antaranya yang pertama yaitu adil, yang kedua berpengetahuan untuk menerapkan hukum ilahiyah ataupun syariah, yang ketiga memiliki karakter yang baik, yang keempat memiliki keberanian untuk ikut dalam perperangan, yang kelima kesehatan fisik yang baik, yang keenam keturunan kaum Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Sebagai Amir al-Mu'minin, pemimpin kaum beriman, wajib memimpin rakyatnya dalam perang ataupun jihad. Dia juga menjadi penjaga ataupun pelindung Islam dan pembela iman. Khalifah adalah figur di dunia yang mendapat pengesahan dari kalangan ulama, yang merupakan para penjaga syariah. Gelar keagamaan seorang khalifah yakni Amir al-Mu'minin, pemimpin kaum beriman, ataupun bahkan Zil Allah fil ard, yaitu bayangan Allah di muka bumi, yang membuat mereka tidak tertandingi di mata kaum yang beriman. Baiklah, kesimpulan materi ini ialah munculnya paham Sunni itu sendiri merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung memojokkan posisi sahabat Nabi. Menurut sebagian kalangan, mereka telah melakukan pengkhianatan. Bagi kalangan Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terbuka dan tidak terbatas hanya menjadi milik Ahlul Bai'at saja. Apapun latar belakangnya, jika dianggap layak dan kompeten, maka ia bisa diusulkan menjadi seorang pemimpin. Jadi, penunjukan atau pengangkatan khalifah sebagai penguasa yang sah tergantung kepada kualitas-kualitas yang dimiliki oleh calon pemimpin. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.